kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah pagi ini kita sudah masuk ke hari Sabtu. Sebagaimana semestinya pagi ini kita akan menjalankan dan melaksanakan daripada praktek program keagroan. Praktek di mana kita akan diajarkan oleh guru kita, orang tua kita, Pak Dedi, ya, untuk merawat daripada kacang panjang, ya, mulai dari nyemprotnya, mulai kita pemupuan, kemudian akan diberitahu tentang tanaman-tanaman, ada yang agak kecil, ada yang besar, ada yang daunnya lebar, ada yang daunnya tidak begitu lebar, ada yang berlobang-lobang. Nanti akan dijelaskan oleh orang tua kita, guru kita, Pak Dedi. Paham, Tum? Masih semangat? Masih. Semangat? Masih. Takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan belajar cara merawat tanaman kacang. Paham ya, tanaman apa? Kacang. Mula-mula dari awal, pertama kita kan menanam kacang. Setelah menanam otomatis harus dirawat. Nah, inilah cara merawat, kita belajar cara merawat tanaman kacang. Setelah tanaman itu tumbuh, tanaman kacang otomatis harus dirawat. Yang pertama, setelah tanaman tumbuh sekitar umur 1 minggu, kacang ini harus mendapatkan makanan, yaitu pupuk, ya, pupuk. Selain dari pupuk, siraman, dan juga harus menggunakan yaitu racun, yaitu racun hama. Racunnya itu yaitu racun hama. Paham racun apa? Racun hama. Seperti racun hama ulat, keriting daun, dan sebagainya, ya. Sekarang pertama kita mulai praktik daripada kita cara merawat, cara menanggulangi hama, yaitu menyemprot hama menggunakan insektisida, ya. Racun hama itu ada berapa jenis? Ada insektisida, ada juga fungisida, ya. Kalau fungisida itu gunanya untuk menanggulangi seperti jamur, ya. Kalau insektisida itu menanggulangi hama seperti ulat, dan lain sebagainya. Sekarang kita mulai praktek untuk pengendalian hama ulat, ya. Contohnya kita menyemprot. Mari kita tengok dulu, ya, takaran cara menakar racun hamanya. Kalian perhatikan cara menakar racun hamanya. Pertama-tama kita isi dulu air, tuangkan dulu air ke tangki semprot. Sekitar 1/4 tangki semprot. Setelah itu baru kita isi antrakol, fungisida, ya. Fungisida itu banyak jenisnya, ada antrakol. Kita isi dalam ukuran, kalau dalam satu tangki ini sekitar berapa gram. Lalu kita isi, campurkan lagi insektisidanya. Ya, insektisidanya secukupnya. Sebelum kita menggunakan insektisida, fungisida itu alangkah bagusnya kita membaca label di balik ini, ya. Jadi kita tahu aturannya. Sebagaimana baik. Lalu kita siramkan lagi, isi penuh. Setelah selesai menuangkan racun ulatnya, baru kita isi penuh sesuai dengan
anjurannya. Oke. Ini langsung praktik ya. Oke. Sebelum kita praktek, ayo kita tengok dulu. Ini fungsida. Ini fungsida ini bentuk apa, jenis fungsida cair. Ini adalah fungsida insektisida. Insektisida cair ini berguna untuk menanggulangi hama ulat, hama orang, tergantung juga kebutuhannya ya. Kalau ini jenis fungsida, fungsidanya antrakol. Itu pun tergantung kita mau pakai antrakol ataupun mau pakai fungsida lain. Ya, paham? Paham. Nah, marilah kita praktek untuk menyemprot. Ikutin di belakangnya. Jalan di belakangnya. Cara nyemprot apakah pelan, apakah cepat, jalannya kita nggak tahu ya. Coba lihat. Cara mengaplikasikan racun ini, kalian harus perhatikan juga media tanamannya ya. Apabila tanaman itu sudah terlalu tebal, cara menyemprotnya kalian boleh sebelah-sebelah ya, sebelah-sebelah begini ya. Nah, Ikutin biar tahu. terus cara aplikasinya itu pun itu ada banyak ragam. Ada pun boleh kita sampai basah kayak ini, kan sampai basah gini. Ada pun boleh tidaknya secara sederhana, gini-gini aja kan. Tergantung tengok kondisi tanaman kita ini. Kalau tanaman kita itu sudah diambang penyakitnya sudah mulai kena, itu aplikasinya boleh 1 hari 2 kali, ataupun dalam 1 hari 1 kali aja. Cara aplikasinya kalau tidak pagi, sore, itu yang lebih bagus ya. Ngikutin di belakangnya, sambil dicatat, sambil ditulis. Kalau bisa cara daun ini dari bawah, kalau tanaman kacangnya sudah tinggi, cara nyemprotnya ini kalau bisa dari bawah gitu, ke atas, itunya kayak gitu. Jadi supaya daun dari bali ini kena racun ya. Paham? Fahim Tum. Fahim Tum. Agak semangat Fahim Tum. Terus lah nggak apa-apa, ikut. Terus ikut. Tengok ya, cara kerjanya sebelah-sebelah. Itu apalagi sudah, kalau tanamannya sudah tinggi. Kalau sudah tinggi otomatis sudah tebal. Jadi kalau sekaligus kiri kanan ini, jadi yang sebelah itu nggak tembus. Otomatis kita harus kerjakannya cara sebelah-sebelah.
disemprot daunnya, Pak. Ya, daunnya. Oke. Kemudian pengenalan daun, Pak. Untuk mengenali daun-daun yang penyakitan atau terkena virus atau tidak. Kalian sudah paham kan cara menggunakan semprotannya? Oke. Nah, sekarang lanjut lagi. Setelah penyemprotan, perawatan dengan cara mengaplikasikan racun untuk menanggulangi hama. Nah ini sekarang kita praktek cara untuk memupuk, ya. Pupuk. Dilihat takarannya pupuk. Kalau terlalu banyak nanti dampaknya gimana? Itu ada ini belakang terlalu banyak langsung mati, Pak ya. Ini tengok ya, kalian. Pemupukan ini, nah, pemupukan ini berapa ibaratnya setelah 12 hari setelah tanam itu boleh kita pupuk. Pupuk ini berapa macam cara memupuknya? Ada pupuk secara sepertinya apa namanya kalau orang ini ditugal. Ditugal itu pakai kayu, itunya dibolongkan, pakai kayu, lalu diisi. Itu namanya pupuk tugal. Isinya jangan terlalu banyak. Isinya standar. Standar aja ya. Kalau terlalu banyak nanti ini bisa terbakar, mati. Nah ini cara pemupukan tugal. Ini sekitar umur 12 hari. Daun sebelum naik ke atas. Ya. Nah, ada juga pemupukan secara sistem tabur. Jadi gini, Pak ya. Jadi ditaruh gimana? Diulang, Pak. Tugal. Nah, tugal itu jarak tugal ini kalau ini sekitar 10 cm dari pohon kita tugal. Tugal pakai kayu, baru diisi. Nah itu. ya. Ini pemupukan tahap pertama. Tahap pertama. Nah, pemupukan kedua baru pupuk tabur. Ada pula pupuk kedua ini pupuk tabur kayak gini, terus ditutup. Lari. Nah, kedua menutup pangkal ini supaya keluar akar baru. Nah, itu. Jadi lebih bagusnya kalau pupukan yang kedua ini didangir. Itu lebih bagus. Nah, ditabur begini pun secara manual biasa gini pun tidak ada masalahnya, gitu kan? Cuma kalau terlalu banyak bisa berakibat batangnya ini mati ya, Mati. kering. Terlalu banyak kalau dekat itu bisa berakibat mati, kering. Ya, kalau Kalau terlalu. pupuk tugalan, karena kalau pupuk tugalan ini sudah di bawah, langsung kena akar. Kalau pupuk taburan ini tidak terlalu berpengaruh sangat. Oh gitu ya. Nah, Ya. setelah setelah mulai mau keluar bunga, ya sudah mulai keluar bunga, nanti kita pupuk lagi. Itu pupuk yang ketiga kali. Pupuknya kalau bisa 16 campur dengan pupuk blower, pupuk buah ya. Nah, pupuk buah dicampur, itu sudah mulai keluar bunga. Nah, untuk menambah rangsangan buah dan bunga. Paham? Terus ini perbedaan, Pak, pertanyaan ya. Yang sebelah sini batang ini agak kecil, terus kemudian yang agak ke tengah itu agak besar, gemuk-gemuk gitu, kayaknya sehat gitu. Kalau di sini padahal pupuknya itu sama, sudah dikasih pupuk ngecor, kemudian pupuk 16-16 disemprot juga sama, disiram juga sama, tapi kok masih kelihatan kurang begitu segar. Kalau segarnya masih segar, tapi kurang begitu segar, berbeda dengan yang di tengah. Ini gimana cara untuk memahaminya? Kita kan harus tengok juga kultur tanah dia, ibaratnya kan. Terus tanahnya itu kan kadang-kadang kalau tengok kondisi yang ini, tanahnya itu kan berbeda. Dengarkan. Berwarna kuning, sementara di sana itu berwarna hitam. Nah, biasanya kalau menurut ini warna hitam itu tingkat humusnya tinggi, kalau kuning ini agak kurang. Nah, jadi kalaupun nambah pupuk dasaran, pertamanya itu kan harus pakai pupuk dasaran, pupuk kandang, paham kan? Nah, pupuk kandang itu harus kalau bisa harus lebih. Oh Karena gitu ya. kandungan tanah yang kuning ini agak kurang zatnya. Nah, kandungan tanah kuning ini agak kurang zatnya. Oh berbeda ya.
yang hitam itu. Jadi kalau di tengah itu kira-kira tanah macam apa, Pak? Dengan tanah yang sebelah sini. Ini tanah kuning, di situ tanah hitam. Itu kan sebenarnya bukan karena pupuk. Ya, karena kalau yang hitam itu biasanya untuk tanah hitam itu kandungan humusnya agak tinggi. Nah, Oh gitu. kalau yang kuning ini biasanya tidak ada kandungan humusnya. Oh, ya. Gitu. Itu kalau dikasih dolomit itu kemarin untuk apa? Zat besinya apa gimana? Dolomit itu hanya menetralkan zat asam. Oh, zat asam. Ya, Bukan zat besi, Pak ya? Ya, menetralkan zat asam. Nah, itu kan. Berarti salah ya, bukan zat besi. Ya, Zat besi apa zat menetralkan zat besi, zat asam yang ibaratnya menimbulkan jamur. jamur ya? Nah, ya, yang menimbulkan jamur gitu kan. Ya. Mungkin ada ya. Dan menambah kesuburan tanah, menetralkan kesuburan tanah, Pak. Oh, mungkin itu faktornya ya, Pak ya? Ya. Oh, ya, ya. Dan menyuburkan tanah. Cuman kalau masalah faktor tanah ini dengan sebelah sana itu memang lain. Kalau kuning ini dengan kuning sana itu sudah beda. Nah, perbedaannya itu tadi. Itu kandungan humusnya banyak ada gitu kan, kandungan ini agak kurang. Ya. Ya, paham ya? Fahim Tum. Ada yang mau bertanya? Coba tanya. Ada? Kalau nggak ada yang mau bertanya, saya yang banyak pertanyaan nanti. Nah, ya, saya tanya Pak lagi, Pak. Ya, ya. Anak-anak ini masih bisu ya, masih mikir mau tanya apa ya, biasalah anak-anak, Pak. Ya, dengarkan semua. Pertanyaan kedua, Pak. Saya melihat daun-daun ini kadang-kadang ada ketidaksamaan. Nah, di sana agak di pinggir situ ada yang bercak-bercak itu kayak berlobang-lobang. Ada yang nggak berlobang-lobang, padahal penyemprotannya sama, rata, ya pencampurannya pun sama, ya sesuai dengan jadwal yang sudah saya tentukan. Ya, kami sudah selalu mengecek, tetapi kok masih ada yang berlobang-lobang sebagian. Lah itu karena faktor apa? Kalau seperti berlubang-lubang begini, Nah ini contohnya ini, Pak. ini Nah ini berlobang nih. ini kan otomatis ini hama kan. Iya ini hama, ini Hama apa? ini biasanya kalau berlubang ini kan otomatis hama ini jenis dia pemakan daun, ya sejenis ulat ataupun kumbang pun ada yang pemakan daun. Nah, sementara kalau berlubang gini, walaupun kita penyemprotannya rutin, tapi kadangkala hama ini sudah datang duluan. Nah, hama ini sudah datang duluan, nah, kan. Sementara kalau namanya penyemprotan ataupun penanggulangan hama itu bukan mengobati, menanggulangi. Nah, kalaupun tanaman ini sudah dimasuki hama, itu bukan membunuh bukan mengobati hama itu, bukan mengobati, jadi menanggulangi. Makanya alangkah bagusnya kalau tanaman ini pemupukannya, penyemprotannya itu harus rutin, kayak gitu. Nah, itu ya berarti ya? iya, iya. Ada yang bertanya? Ada? Coba ngacung, ada yang mau bertanya? Coba yang di pinggir tuh, Isbat sini. Sini apa? Tanya Pak Min, ayo coba. Coba. Kalau nanam kadang panjang harus dikasih tali. Nah, ya tali katanya. Apa silakan. Kalau masalah tali, kayu caca ini, tali ini kan sebagai ganti daripada kayu caca. Kalau zaman dulu kayu masih banyak, kita pakai kayu caca, nggak pakai tali, hanya pakai tali atas. Sekarang ini kan zamannya modern, harusnya caca ini kan kayu ini mahal, lebih murah tali dibanding kayu. Ya. Ya kan? Harganya 1 biji ini kayunya 2.500 saya beli. Jadi kalau namanya bertani ini, namanya berusaha ini, otomatis kita harus diperhitungkan permodalannya dengan hasilnya. Jadi ini tali ini gunanya tali ini untuk merambatnya kacang ini, untuk naiknya kacang ini, pengganti caca. Kalau zaman kemarin dulu kan pakai caca semua, nggak ada pakai tali. Sekarang kayu ini sudah mahal, gantinya pakai tali, lebih murah. Itulah gunanya tali ini. Oh gitu ya. Ya. Ya, paham? Masih semangat? Masih. Ada pertanyaan dari yang lain? Nggak ada? Nah, saya mau bertanya lagi, Pak. Yang lain masih bisu, Pak. Masih belum muter pikirannya tentang dunia kacang panjang. Ya maklum, ini kacang panjang masih perdana, Pak. Ya. Pertanyaan ketiga, Pak, dari saya. Pertanyaan ketiga, kita melihat ada yang lebih cepat perkembangannya seperti ini layaknya. Ini sudah
sudah kayak gini, ini sudah panjang, sudah nyampe ke sini. Ya. Apanya ini? Pupusnya ya. Nah, Pupusnya sudah merambat ke tali yang sudah disediakan. Ada yang dia pendek, cebol, Pak, nggak tinggi-tinggi. Ini faktor apa? Apakah faktor gizi kurang gitu apa gimana? Ini kadang-kadang banyak faktor. Karena kalau kita menanam semua tanaman, semua jenis tanaman ini itu banyak faktor, banyak halangan faktornya. Maksudnya walaupun kita nanam sama hari Senin, tapi kadang-kadang tumbuhnya pun berbeda. Ini kan kacang kan 3 hari sudah tumbuh kan? Iya, iya. Nah, 3 hari itu. Bukannya hari Senin tanam, Selasa, Rabu itu sudah mulai tumbuh. Tidak semua rata bisa tumbuh. Oh, gitu ya. Pertanyaan keempat, Pak. Ini sudah ngerti ya. Pertanyaan keempat. Ada 5 pertanyaan dari saya, Pak. Nah, dengarkan semua. Pertanyaan keempat dari kami. Kacang panjang itu kira-kira ada berapa macam? Apakah hanya kacang panjang itu? Apa ada jenisnya? Jenis kacang A, apa B, C misalnya? Ada berapa macamkah kacang-kacang yang biasa ditanam oleh pihak petani yang ada di kawasan Batam Hinterland ini, Pak? Kalau jenis kacang panjang di kawasan Batam ini, macamnya itu banyak macam. Banyak macam ya? Nah, cuman kalau jenisnya itu hampir sama, Pak. Hampir sama. Hampir sama. Banyak macamnya itu hanya banyak macam nama. Nama? Nama. Di antaranya? Kayak seperti kalau ini kan bibitnya punya nama apa namanya? Kanton. Kanton. Ada apalagi itu Borneo. Borneo. Nah, banyak macam lah. Banyak macam ya, Pak ya. Oh iya iya. Struktur kacang jenis kacangnya ini itu sama. Panjang. Kalau jenis kacang panjang ini itu ada beberapa macam. Ada yang pendek dan ada yang panjang. Strukturnya itu ada yang pendek dan ada yang panjang. Nah, cuman kalau yang biasa ditanam di Batam ini, di Balarang ini, itu jenis kacangnya sama, cuma panjang. Karena bibitnya itu dari pertanian. Ya, yang lain fokus, pertanyaan terakhir. Yang lain fokus, coba yang lain fokus, yang nggak fokus ntar lagi kena sanksi. Ya. Kalian diajarkan tentang ilmu pertanian. Anda di sini tidak diajarkan kerja, tetapi Anda diajarkan untuk memahami tentang dunia kerja. Paham kalian? Paham. Ya. Masih semangat? Masih. Takbir. Nah, pertanyaan kelima, Pak, terakhir. Kira-kira nih, Pak. Dari sekian apa yang sudah ditanam yang merupakan kacang panjang seluas yang Bapak lihat, kira-kira, Pak, kapan buahnya? Saya tanya ini, Pak, terakhir, Pak ya. Kapan buahnya? Dan berapa kali dia berbuah? Usianya sampai berapa bulan? Dari kacang panjang dari awal ditanam sampai dia tua mati nggak berkembang lagi, sudah nggak bertumbuh lagi, nggak berbuah lagi, gitu, Pak. Pertanyaannya kira-kira kita ini sebagai petani misalnya menunggu berapa hari untuk melihat hasil buah, ya. Kemudian berapa kali kita panen, kemudian berapa bulan waktu tanaman ini hidup, artinya sampai dia sudah nggak berfungsi lagi. Nah, itu pertanyaan terakhir, Pak. Nah, sikulasinya berapa dapat keuntungan? Ya, terakhir itu. Ya, tanaman kacang ini dari mulai tanam, selepas tanam sampai masa panen itu perkiraan sekitar 45 hari. Ya, paham? 45 hari. Dan kacang ini setelah kita panen, masa panennya itu masa petiknya itu lewat 1 hari. Misalkan 1 hari kita ini panen, besoknya kita tidak panen, besoknya baru kita panen, ya. Itu cara panennya, itu cara panen ya, itu cara panen. Nah, itu cara panen. Nah, terus umur panennya itu boleh dikatakan lama. Nah, mungkin bisa mencapai 2 bulan ataupun 1 bulan lebih, ya. Nah, terus buah kacang ini ada sistem buah
buah kedua. Pertama, buah kacang ini berbuah dari bawah. Paham ya? Ini seperti contoh yang ini, seperti contoh ini. Ini mana ini? Ini ada kan, ini ada cabang dia. Nah, ini ada cabang dia. Ada cabang dia. Nanti cabang dia ini naik ke atas. Nah, nanti pertama sekali berbuah kacang ini dari bawah. Bawah naik ke atas sampai ke atas. Lepas di atas sana dia berhenti, balik lagi ke bawah. Ada yang balik lagi ke bawah itu ada yang cabang bekas bunganya itu bisa keluar buah lagi, bisa keluar bunga lagi. Itu namanya buah kedua. Ya, paham? Nah, berarti kacang itu bisa 2 kali berbuah, 2 kali putaran dalam 1 kali tanaman. Paham dah? Oke. Berarti panennya berapa kali? Panennya bisa lama juga, Pak, panennya. Jadi Nah, panen lah intinya ya. panen intinya, panen lama. Maksudnya kalaupun istilahnya dihitung itu mungkin bisa sampai 20 kali petikan ataupun 25 kali petikan. Oh, Itu tergantung bagusnya. Perkiraan 20 petikan, Nah, bisa-bisa 25 petikan. bisa 20 kalau petikan. bagus, Kalau kalau bagus, ya. kalau normal bagus. Kemudian dari 20 petikan atau 25 petikan, berarti usia kacang ini sudah hampir mencapai 4 bulan. Ya pokoknya 20 itu kali 2 kan 2 hari. Mm-mm. Nah, lewat 2 hari ya. Ya gitu ya. Iya. Berarti iya. Kira-kira dari sekian lahan yang sudah ditanam ini, perkiraan menurut kacamata Bapak, menurut kacamata Bapak, bukan kacamata Ahmed. Kalau kacamata Ahmed beda, itu kacamata men namanya. Bukan kacamata Pati. Biasanya kalau tanaman ini kita kan ditengok daripada kita menanam. Menanam ini bibit. Bibit ya. Nah, kita tengok daripada bibit ya. Kalau cara menanam ini kita kalau menghitungkan hasil itu kita tengok biasanya dikalkulasikan daripada bibit. Nah, tergantung kita tanaman bibit itu. Di situ bibit itu kan dalam kalau kacang ini kalau di Batam ini kan sisinya per 500 gram. Satu bungkus itu atau satu kaleng itu per 500 gram. Nah, dalam per satu kaleng itu bisa kalau tanamannya bagus, tanamannya rumah bisa mencapai 200 kilo ataupun 150 kilo dalam satu petikan. Dalam satu petikan itu kan. Nah, kalau misalkan anggarannya 20 kali petikan mungkin bisa dikalkulasikan diambil rata-rata kali 100. Nah, Oh gitu ya. ya. Paham semua ya? Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Dan pagi ini kita sudah menjalankan program keagroan, program pertanian ataupun perkebunan yang langsung diajarkan oleh Pak Dedi. Semoga hadirnya beliau yang telah memberikan didikan, bimbingan mengenai tentang dunia keagroan bisa menjadi sebab turunnya rahmat dan barokah. Amin. Sebab turunnya rahmat dan barokah. Amin. Kita tundukkan kepala agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita meminta kepada Allah di tempat ini, di tempat terbuka ini, di tempat kita selalu mengadakan praktek dunia keagroan, dunia pertanian ataupun dunia perkebunan. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan barokah. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi. Wa nawahiyaka. Amin. Warzuqna. Amin. Man na'lamu bihi. Amin. Kaifa najik. Amin. Ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma Amin. akrimna bil fahmi. Amin. Akhrijna min zulmatil wahmi. Iftah lana abwaab rahmatik. Wa alaina hikmatak. Ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyina. Amin. Wa mursalina. Wa ilmal malaikatil muqarrabina. Rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil Alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat FB yang setia menonton atau mengikuti acara kami, acara streaming ini bukan tontonan, tetapi ini merupakan salah satu hal di mana kan kita yang ada di BPA sekedar memberikan informasi kepada semua yang terlibat, yang menonton, baik dia lagi berbaring di rumah, nonton TV ataupun di luar rumah, di luar kota, di luar negeri yang selalu menonton, mengikuti acara kami streaming ini. Doakan kami semoga adanya program ini selalu istiqomah, mendapatkan keberkahan, mendapatkan daripada ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Untuk para sahabat-sahabat FB, para dermawan, hartawan, para donatur, para pengusaha-pengusaha hebat yang ada di luar atau di belakang layar, yang selalu menonton acara kami, dukung kami, doakan kami. Kalau ada suatu hal keterpanggilan untuk membantu memajukan dan mengembangkan daripada program-program BPA, ingin memajukan dan mengembangkan daripada program-program yang ada di Kampung Berdaya, silakan hubungi kami.
Kalau yang berkaitan dengan kampung berdaya, silakan hubungi Bapak Pimdes, Bapak Haji Hasan Fuad, yang merupakan Pimdes di salah satu kampung berdaya. Dan itu merupakan salah satu Pak Pimdes yang naik mobil pick up lembaga Amil Zakat. Beliau adalah merupakan Pimdes yang ada di kampung berdaya. Silakan dukung beliau, support beliau agar adanya kampung berdaya selalu maju dan selalu berjaya. Dan adapun yang ingin mengembangkan atau memajukan daripada PPA, silakan hubungi kami selaku pengasuh PPA Al Fakir Taufik, atau melewati daripada pihak-pihak yang terkait. Dan kebetulan di pesantren ini merupakan salah satu pesantren yang berdiri tahun sebagaimana semestinya yang sudah kita ketahui, bahwa program yang ada di sini adalah merupakan program pondok pesantren yang berjalan dalam keadaan gratis. Ini gratis, mereka tidak ditarik biaya, tetapi untuk mengikuti program-program yang ada. Terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas dukungannya, terima kasih atas kesetiaannya menonton acara kami, mendukung acara kami. Semoga dengan apa yang ibu bapak, saudara-saudari yang selalu menonton ini menjadi salah satu sebab Allah lebih mudahkan kita semua yang ada di PPA, dalam arti memajukan dan mengembangkan daripada PPA, sekaligus memajukan dan mengembangkan daripada kampung berdaya. Kita doakan guru-guru kita, khususnya Pak Dedi, semoga mendapatkan rahmat. Amin. Hafizallahu wa ra'ah. Amin. Dunia hayati. Amin. Nabi ulumi. Amin. Dunia wal akhirah. Amin. Amin ya rabbal Alamin. alamin. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.